Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal beserta wakilnya Ahmad Zulkarnain Syarif menghadiri rapat paripurna DPRD Pesisir Barat dengan agenda pandangan umum praksi atas Ranperda APBD tahun anggaran 2024 yang berlangsung di ruang rapat DPRD Pesisir Barat pada Selasa 31 Oktober 2023. Rapat paripurna yang dihadiri 20 dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua 2 DPRD Pesisir Barat yaitu Ali Yudim dan dihadiri staf ahli Bupati, pejabat tinggi Pratama, administrator, pengawas, serta pelaksana di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, para camat dan Forkopimda Pesisir Barat Lampung Barat. Pandangan yang pertama oleh praksi Nasdem yang disampaikan Hendrik Gunawan, disampaikannya bahwa praksi Nasdem berharap perlunya membuat skala prioritas program kegiatan dan efisiensi program kegiatan pada tahun anggaran 2024 dan juga tak kalah pentingnya peningkatan kreativitas program terpadu antar OPD sehingga percepatan dan pengoptimalan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah bisa tercapai dengan maksimal. Praksi Nasdem berharap dalam meningkatkan PAD Pesisir Barat diperlukan kinerja yang lebih giat daripada OPD untuk menempatkan sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pencapaian PAD. Masih kata Hendrik, praksi Nasdem juga meminta agar OPD bekerja keras dan bergerak cepat, cermat dan tepat serta untuk dapat menjemput bola baik di provinsi hingga pusat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga target-target yang akan dicapai terpenuhi serta serapan anggaran bisa dimaksimalkan. Pandangan berikutnya dari praksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Mat Muhizar bahwa pertama praksi PDI Perjuangan menyarankan agar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance dan pemerintahan yang bersih atau clean governance sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan. Kedua, praksi PDI Perjuangan meminta pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar melakukan koordinasi dan pembahasan dengan DPRD terkait hasil evaluasi keuangan daerah oleh pemerintahan Provinsi Lampung. Poin ketiga, praksi PDI Perjuangan meminta Bupati agar memilih 1 dari 3 nama sesuai dengan yang telah direkomendasikan Gubernur Lampung untuk diangkat menjadi sekda definitif. Selain itu, poin keempat, praksi PDI Perjuangan meminta pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk mengambil tindakan terkait Simpang 3 Ngambur, Kecamatan Ngambur. Kemudian poin kelima, meminta pemerintah Kabupaten Pesisir Barat merealisasikan pembangunan jalan lingkar Pekon Lemong, pembangunan Pekon Lemong sampai Pekon Tanjung Jati sampai dengan Rata Agung di Kecamatan Lemong. Kemudian perbaikan jalur Melesom Kecamatan Lemong sampai dengan Danau Ranau. Selanjutnya, poin ke-6, praksi PDI Perjuangan meminta agar OPD terkait menjelaskan dan audit terkait realisasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Ketujuh, praksi PDI Perjuangan menyarankan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar memberi penghargaan terhadap tokoh pemekaran Pesisir Barat. Pada poin 8, praksi PDI Perjuangan meminta segera dilakukan peningkatan Jalan Ulok Mukti menuju Bumi Ratu, SP2 ke SP3, SP3 ke SP4, serta 1 jembatan kecil dan 2 gorong-gorong menuju Kecamatan Ngambur. Berikutnya poin 9, praksi PDI Perjuangan juga meminta dilakukannya audit pembangunan air bersih di Pekon Bardahaga. Ke-10, meminta dilakukannya evaluasi mengenai anggaran pembangunan. Poin ke-11, meminta agar pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memperhatikan, mengevaluasi serta meninjau bendungan Wayabambang untuk lahan pertanian di Pekon Tanjung Kemala, Kecamatan Bangkunat. Lalu poin ke-12, agar pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat memprioritaskan serta menganggarkan pembangunan jembatan gantung di Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkunat sebagai akses warga menuju tempat pemakaman umum atau TPU. Ke-13, meminta penjelasan dari OPD terkait tentang Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran publik lokal radio siaran KRUI. Poin ke-14, meminta segera dilakukan penanganan terkait infrastruktur terutama jalan perkampungan tua di Kecamatan Bangkunat, serta jalan menuju Waiharu meskipun harus menyesuaikan peraturan dari pihak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Kemudian poin ke-15, pihaknya juga meminta normalisasi Sungai Waisaral di Kecamatan Krui Selatan. Selanjutnya, poin ke-16 meminta agar pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat memprioritaskan dana hibah secara efektif, efisien, serta tepat sasaran. Poin 17 meminta penjelasan terkait penyebab meningkatnya dana hibah dan bansos. Poin ke-18 meminta agar pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menganggarkan rehabilitas berat irigasi pada APBD tahun anggaran 2024. Sementara pada pandangan fraksi PKB, oleh Riza Pahlevi mengatakan
bahwa pertama fraksi PKB menyetujui target APBD tahun anggaran 2024 yang diharapkan realisasi anggaran tahun 2024 tidak menimbulkan defisit anggaran yang cukup tinggi. Kedua, terkait belanja operasi, yaitu belanja pegawai, fraksi PKB menekankan peningkatan disiplin ASN, P3K, serta TKD, meningkat kemampuan kerja ASN, serta meminta peserta diklat untuk menyampaikan laporan akhir secara presentasi di depan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Ketiga, fraksi PKB berharap belanja dari rencana APBD pada tahun 2024 teralokasikan belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi. Keempat, fraksi PKB mempertanyakan dari jumlah APBD yang direncanakan, apakah sudah termasuk gaji P3K di tahun 2024, penerimaan tahun 2023, dan penerimaan tahun 2024, dan berapa penambahan pendapatan untuk membiayai P3K dan berapa anggaran gaji yang akan dibayarkan ke P3K. Masih kata Riza, pandangan kelima, fraksi PKB meminta peranan OPD terkait untuk lebih memperhatikan pihak ketiga yang akan melaksanakan pembangunan gedung serta meng-cross-check hasil di lapangan sebelum dilaksanakannya serah terima pekerjaan. Keenam, fraksi PKB menyarankan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD agar menggunakan dan merencanakan kegiatan di tahun 2024 sesuai dengan kemampuan APBD dan meminta adanya penyampaian kepada DPRD jika terjadinya pergeseran anggaran. Ketujuh, pihaknya mengingatkan TAPD untuk menganggarkan insentif petugas kesehatan yang melaksanakan tugas pada masa COVID-19 yang mencapai 1,4 miliar. Kedepan, fraksi PKB mempertanyakan tindak lanjut bantuan mobil pemadam kebakaran atau damkar dari pemerintahan pusat tahun 2023 dan meminta pada tahun 2024 untuk dianggarkan pembelian minimal 1 unit mobil pemadam kebakaran. Kesembilan, fraksi PKB mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas menjelang pemilu tahun 2024. Yang ke-10, fraksi PKB mengajukan untuk dianggarkan gaji aparatur PEKON, kepala lingkungan di Kelurahan Pasar Keruy dan Pasar Kota Keruy kepada APBD tahun 2024 bersamaan dengan anggaran gaji di tahun yang sama. Lalu yang ke-11 meminta penjelasan terkait anggaran administrasi pemerintahan di 11 kecamatan pada nota keuangan RAPBD tahun 2024. Kemudian, selanjutnya pandangan fraksi Demokrat yang disampaikan Fadli Ahmadi menyampaikan bahwa pertama, fraksi Demokrat berharap agar pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kedua, fraksi Demokrat mempertanyakan terkait langkah Dinas Perikanan dalam memberdayakan aset balai benih ikan di Kecamatan Pesisir Selatan yang diyakini berdampak terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, fraksi Demokrat meminta penjelasan terkait pendaftaran untuk menjadi peserta jaminan kesehatan atau Jamkes yang dikenakan biaya pendaftaran sebesar 200.000 per orang. Keempat, fraksi Demokrat mengingatkan netralitas ASN menjelang pemilu tahun 2024. Lalu yang kelima, fraksi Demokrat meminta penjelasan terkait kendala pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2022. Selanjutnya keenam, fraksi Demokrat mempertanyakan OPD terkait tentang langkah yang diambil dalam menanggulangi permasalahan gagal panen. Ketujuh, fraksi Demokrat meminta penjelasan terkait dengan penerimaan bantuan sosial atau bansos yang tidak sesuai dengan kategori. Kedelapan, fraksi Demokrat meminta pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar memperhatikan pemerataan dan kualitas pembangunan di wilayah Pesisir Barat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara pada pandangan fraksi Amanat Indonesia Raya yang disampaikan oleh Herman mengatakan bahwa dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024 target, kinerja, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan rencana kerja pemerintahan daerah atau RKPD dan ketentuan perundang-undangan. Herman mengatakan fraksi Amanat Indonesia Raya meminta pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam penyerapan anggaran APBD tahun 2024 memprioritaskan program yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM guna membuka peluang lapangan pekerjaan. Sedangkan pada bidang pendapatan daerah, fraksi Amanat Indonesia Raya mempertanyakan kajian ilmiah yang real dari masing-masing objek pendapatan baik pajak, retribusi maupun yang lainnya untuk meningkatkan PAD. Kemudian fraksi Amanat Indonesia Raya meminta pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menjelaskan secara umum tentang struktur APBD tahun anggaran 2024 yang diusulkan ke DPRD. Mulai dari penyebab APBD berkurang atau bertambah dan disiapkan daerah menyiapkan data-data pendukung agar pembahasan APBD tahun anggaran 2024 dapat berlangsung dengan baik. Pandangan fraksi terakhir yakni pandangan fraksi Golkar Perindo yang disampaikan oleh I Gusti KD Artawan bahwa pihaknya mengingatkan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar memaksimalkan program kerja kegiatan agar anggaran dapat digunakan tepat guna, efektif, dan efisien. Dilanjutkan, fraksi Golkar Perindo meminta pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui OPD terkait
agar tertib dalam pengadaan bibit ternak. Terkait masalah stunting, apa saja langkah konkret yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk mencapai target penurunan stunting nasional sebesar 14%? Dan seberapa besar alokasi anggaran untuk menangani kasus stunting pada tahun anggaran 2024? Sedangkan pada bidang infrastruktur, pihaknya mengingatkan untuk mengutamakan perhatian pada pemerataan dan kualitas pembangunan. Dari Pesisir Barat, Tim Newskominfo Tiksan melaporkan.